Yang untuk internetan adalah port 2, Ether 2. Ya, Ether 2. Ya. Oke. Nah, Ether 2 akan saya kasih ya IP-nya itu nanti beda-beda supaya nanti bisa saling connect satu sama yang lain. Oke, saya kasih nilai X masing-masing. Ini X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lihat dulu saja ya. Jadi masing-masing sudah punya nilai X. Ya. IP ini yang di Ether 2 ini ya, IP-nya adalah 172.16.1/24. Ya, saya nggak ceritakan nih /24 itu apa karena nanti lama. Oke. Ya. Jadi IP-nya kita buat ini di Ether 2. Oke. Oke, sekarang tambahin masing-masing nilai X-nya itu adanya di IP address. Oke. Di IP address ya. Ini ditambah ya 172.16 X-nya masing-masing. Misalkan saya ambil X-nya 100. Ya, masuknya ini ke Ether 2. Oke, yang baru datang lihat temannya, gabungannya sama temannya dulu. Saya udah lambat. Oke? Oke. Ether 2 tuh. Ether 2, Ether 2. Ether 2. Sudah? Sudah. Oke. Ya. Akan ada tambahan di sini. Kan biasanya Ether 1 dicolok dari kabel internet. Ya. Sekarang internet itu diambil by wireless gitu loh. Nah, gitu loh, digantikan, nggak pakai kabel. Oke? Dari sini Om. Kan biasanya dari kabel tuh masuk ke Ethernet 1. Nah sekarang digantikan, ngambil internetnya pakai wireless, dibuang ke Ethernet gitu loh. Nanti kalau mau pakai internetnya pakai misalkan Ether 1, nggak apa-apa. Ada ini kan? Ada kabel ada switch di situ ya. Tinggal nanti colok ke situ, terus tinggal dikasih DHCP client tadi di Ether 1-nya. Oke? Oke. Kalau kemarin kan pakai kabel colok gitu kan boleh aja, atau pakai cara yang baru diambil wirelessnya tapi pakai wireless lagi. Ini access point, si mikrotiknya wirelessnya sebagai access point client gitu loh, sebagai client bridge. Disebut kalau di mikrotik di station, di Ubiquiti juga disebut dengan station. Dan kalau di DDWRT nya disebut dengan client bridge. Oke, sudah. Nah, kalau sudah ya, yang di Ether 2 tadi yang ke client ya, itu saya kasih DHCP server ya, supaya ya nanti si kliennya nggak perlu setting IP lagi, otomatis langsung dapat IP ya. Nah, saya akan set sebagai DHCP client, DHCP server yang di Ether 2. Kalau kemarin kan Ether 1-nya ditulis IP-nya, gitu kan 1 titik berapa nggak boleh bentrok. Nah kalau di sini sama Mas Mono dikasih tahu pakai DHCP client, karena di sana ada DHCP server. Lanjut Mas Mono. Oke. Ya. IP ya, DHCP server. Oke. Sudah? IP DHCP server ya, diklik DHCP setup. Sudah. Ya, dipilih interface-nya Ether 2. Ya. Ini tinggal nanti next saja sebetulnya. Ya. Next saja. Next saja. Ya, sampai
Sudah. Ya. Oke. Komplit. Komplit. Sudah. Oke. Ya. Supaya si klien tadi bisa internetan, sebetulnya ini sudah kasih DHCP server. Ada satu poin yang penting lagi, yaitu kita buat ya di mikrotik ini yang keluar dari WLAN ya itu kita ya kita masquerade ya, tinggal tambah satu langkah lagi ya, IP ya, firewall ya, di IP firewall nanti ya, terus ditambah oke, ditambah di sini ya. Mikrotik itu apa? Ya. Ini chainnya source NAT, SRC NAT ya. Artinya ya adalah dari yang dari klien tadi ya. Kalau mau keluar lewat WLAN ya. Dari klien tadi kalau mau keluar lewat WLAN itu kita masquerade. SRC NAT out interface yang keluar lewat WLAN ya, actionnya masquerade. Masquerade. WLAN. Sudah? WLAN 1 ya. Iya. Terus Out interface yang keluar ke WLAN itu akan di masquerade. action. Sudah? Kalau sudah di oke ya. Kalau sudah di oke, silakan yang dari laptop dicolok ke Ether 2 masing-masing. Yang dari laptop ke Ether 2 ya, wireless LAN di wireless yang di laptop dimatikan, seharusnya laptop sudah bisa internetan lewat mikrotik. Yang ke laptop colok ke Ether 2 yang di mikrotik. Ini kita nggak perlu Connect lagi nggak? di ping aja ya Pak. Kan dia disconnect. Menggantinya setelah kita setting. Kan karena itu Loh. udah Oh, Jadi langsung saja udah harusnya sudah otomatis. Ya. Sekarang coba dicek dari laptopnya sudah bisa internetan belum? Ngeping ke yahoo.com misalkan. IP-nya di obtain dulu ya. IP-nya di Opten. Obtain dulu. IP-nya di Opten yang ke LAN-nya ya. Oh, IP-nya disamain sama yang tadi. Hah? IP-nya. Di Opten saja, di Dynamics saja Oh. sudah bisa. kan udah ada di HTTP server. Di Opten saja sudah bisa. Sudah bisa? Belum? Masih time out. Oke, dia ini di Ether 2 sudah. Oke. Lihat IP-nya berapa? Oh iya. Hmm? Buset. Keren. Bisa. Jalan. Nah, Bisa. sadar Ya, jalan. Sudah itu. jalan. Diingat-ingat angkanya semua Ini diingat-ingat. karena Google-nya ini. Speed. Hmm. Ini udah internetan nih. Udah bisa. Oh, Dijadi WLAN. Bisa. kalau ini Enggak. kok Nah, langsung bisa. gitu. Kalau kalau ini kan cuman speednya cuma
Nah, dulu dikit nah itu salah out interface nya. Oh iya. Ulang. Ke kliennya itu pakai wireless. Ya, wirelessnya nanti di set sebagai API. Ya, yang memancarkan. Oke. Nah, sekarang ini akan saya set sebagai Ether 2 ini akan saya set sebagai hotspot. Ya. Oke, caranya adalah ya di IP hotspot. Ya. Oke, sudah klik IP hotspot. Hotspot ini adalah yang biasa dipanggil captive portal. Nah, dari captive portalnya ini nanti ya bisa usernya bisa dari lokal captive portalnya situ, bisa remote. Kalau remote ya berarti menggunakan radius. Nah, nanti di Mikrotik juga kita bisa set sebagai radius server. Ya. Radius. Apa kepanjangan radius? Jangkauan. Hah? Jangkauan. Enggak, radius ini sebenarnya singkatan, yaitu remote apa? Dial in apa lagi? User server. Ya. Jadi ya remote dial ya dipakai untuk sebagai usernya. Ya, remote artinya jauh. Jadi nanti ini terpusat ya. Nanti bisa saja ya. Nanti ya kita akan buat ya. Misalkan ini ada mikrotik ya. Ini ada mikrotik ya, ada mikrotik ya. Pokoknya dia connect ke internet lah. Ya, connect ke internet ya. Di sini ada wireless mikrotik, kita set hotspot. Ya, di sini kita set hotspot. Nah, di sini kita juga punya mikrotik. Ya, nanti bisa saja usernya kita jadikan satu. Ya, mau akses di sini, di sini, di sini, itu bisa semua. Jadi terpusat usernya di satu tempat. Jadi kalau punya usaha RT RW net di sana, di sana, di sana, di sana, walaupun dia nggak satu ISP, itu nanti bisa dipusatkan usernya. Ya. Mirip repeater berarti. Ya. Mirip repeater ya. Beli apa? Mirip repeater. Repeater. Ya, repeater bridge. Gak usah. Enggak. Nah sekarang kalau punya usahanya satu di Jakarta, satu di Surabaya, mau di repeat berapa ini? Oke, ini bapak punya di kota Surabaya, ya, punya hotspot di wilayah-wilayah, ya. Bapak punya lagi, misalkan nanti gedenya, ya ini jadi ini udah besar gitu kan. Misalkan hotspot ini bapak pakai SPD, anggaplah, ya. Oke, terus bapak punya lagi di Jakarta. Ya, oh saudara saya ada di Jakarta udah, ya ada, ya misalkan dia pakai CBN, ya, nah usernya bisa dikumpulin nanti jadi satu, gitu. Nah inilah yang dibilang si radius, ya. Jadi nanti hotspot ini kalau mau login usernya cuma bikin satu di sini, mau login di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini ataupun bahkan di sini nggak ada masalah. Nanti ketika di Surabaya pergi ke Jakarta, login di Jakarta. Iya, nggak ada masalah. Hanya satu. Hanya satu, cukup bikin di sini. Itu fungsinya radius ini.
Jadi bisa skala besar langsung. Iya, iya, iya. Itu gambarannya. Ya. Oke. Oke, sekarang saya baru bikin hotspotnya nih. Ya. Sudah sampai di sini? Iya, iya. Oke, kalau sudah kita buat namanya hotspot setup. Langkahnya tinggal terus nanti di print screen, dibikin modul sendiri gitu loh. Ya, tadi yang mau ini adalah di ether 2. Ya, mau bikin hotspotnya. Yang mau dibikin captive portalnya itu ether 2. Udah? Iya. Kalau sudah di next saja. Di next karena tadi secara konfigurasi kita sudah konfigurasi benar, di sini harusnya tinggal next juga. Ya. Jadi next ya. Sertifikat non ya. Ini kita non saja. Ya. Terus kita next lagi SMTP server 00 biarkan karena nggak pakai SMTP server. Saya ingin jelaskan ya. DNS servernya kalau masih kosong diisi saja, misalkan pakai 8.8.8 misalkan ya. Terus DNS name ini ya, kalau nggak diisi ya, maka nanti pada saat minta login dia akan HTTP tadi, HTTP ya. Oke. Kalau sertifikatnya tadi kita isi, tapi kita harus upload dulu sertifikat. Nanti loginnya pakai HTTPS. Tapi kalau kita nggak isi, itu hanya HTTP. Ya. Oke. Nah, kalau DNS name-nya ini nggak diisi, isinya adalah HTTP 172.16.1 login. Ya. Kalau ini diisi, ya, isinya harus ada dotnya. Ya, misalkan saya isi, ya, di sini supono.com misalkan. Ya, maka nanti di sini akan jadi supono.com. Ya, harus ada dotnya, dot apa terserah. Ya, kalau nggak ada dotnya nanti error di situ. Ya, halaman loginnya jadi error. Supono.com/login. Ya, nanti loginnya di situ. Jadi sekarang di DNS name-nya saya kasih supono.com misalkan atau supono.hotspot misalkan. Hotspot. Misalkan ya, harus ada dotnya di situ. Oke? Sudah? Kalau sudah, di next. Ya. Nah, ini adalah user pertamanya, karena nanti kita langsung putus tuh. Ke Winbox-nya langsung putus. Ya. Ini user pertamanya. User password-nya mau dikasih apa? Supaya kita bisa connect. Ada dotnya. Ya. Misalkan saya kasih Next. Supono ya. Terus 1 2 3 misalkan passwordnya. Udah? Keduluan. Kalau sudah di next, maka dia sudah successful dan kita ya sudah bisa pakai login. Coba buka misalkan google.com. Oh, Udah. tadi pas ngisi password saya langsung ini oke, belum keisi admin doang. Ya udah nggak apa-apa, pakai admin. Admin kosong operasi secara default kan itu. Bisa juga komen. Bisa kalau Bisa. rupa flashbacknya Udah. Kenapa? bisa di flashback nggak ya tadi? Tadi kan saya udah kelewat tuh. Masuk dulu. Oh, masuk ke dulu. itu dulu. Yang tadi yang saya bikin ya. Oke. Login dulu, jangan pakai itu. Oh enggak. Jangan pakai wireless, wirelessnya tetap mati. Browsing dulu. Oh yang ke IP ya. Browsing dulu. Google.com misalkan. Nanti di direct sama dia dibuat.
Oke, coba masuk ke mikrotiknya tadi. Nih, mesti dipindah dulu kalau mau connect, karena dia sudah itu. Buka aja internet, buka aja internet, di direct. Enggak, jangan pakai itu. Klik lagi. Jadi buka detik apa aja harus Windows. Klik sini. Oke, ambil mic-nya. Langsung tes ya, Om. Iya. Udah bisa. Misalnya udah bikin belum? IP hotspot. Oke, itu buang. Udah kan? Jalan aja dulu. Jalan. Nah, delete. Coba di lock off. Mulai dari awal dong. Mulai dari awal. Udah mulai nih. Tunggu. Nah, nanti ada asosiasi. Lihat ininya, usernya. User bukan user. Iya, user. Tadi benar. Buang. Oh, dibuang lagi. Udah, mulai dari awal lagi. Hotspot setup. Lock Lock off. off, diketik lock off. Lo di atas diganti. Hotspot setup di ujung. Di server. Yes, di server. Server. Nah, hotspot setup. Tadi jalan lagi. Awal. Control Shift L apa? Kok connect ya? Bahasa Inggris. Kok disconnect? Oke, udah bisa? Udah ya? Itu jalan. Tampilannya udah berubah ya? Di depan tampilannya berubah ini ya? Nggak standar ya? Ada pemojin nggak tadi Mas Andar? Ada. Nah, tapi apa namanya? Formnya beda ya? Udah close tadi. Oh, Tadi apa? Terus Jalan. untuk lock off-nya. lock off-nya nanti. Nanti lock off, diklik login lagi, dia nggak minta password, nanti diajarin Mas Mo gimana supaya Nanti. minta password lagi. Tadi Oke. nggak pakai password. Lock off-nya cukup ke HTTP-nya tadi. Yang DNS yang sudah kita bikin itu nanti ada tombol lock off-nya. Nah, bawahnya ada kan? Oke, sudah? Belum? Belum. Tapi nanti kalau browsing langsung bisa lagi kalau punya dari lock off. Ini udah Ini simpan ya? udah apa? Udah di lock off, udah satu-satu. Bisa. Nanti ini bisa? Nggak mau. Nggak mau juga? Ini udah di lock off, Om. Hmm? Di sini udah loginnya udah nongol ya? Oh. Ini udah disconnect ya? Hmm? Kalau dia udah di setting admin sama password udah disconnect ya? Udah di Ether 2 lagi belum? Atau di ini? Kok interface-nya kenapa kamu WLAN? Oh tadi apa? Ether 1 ya? Hah? Buang lagi. Nggak bisa itu. Dia apa? Ether 2 kan kita kan tadi kan pakai kan? Tuh buangin dulu semua. Enggak itu nggak usah dibuang tuh, nggak bisa dibuang. Usernya buang lagi. Ada IP pool. Nah, buangin dulu tuh. Semuanya. Yang bawah. Sorry, yang atas. Waalaikumsalam. Kayaknya kenal deh. Pak Guru aja telat nih. Kalau Pak Guru Aduh, telat, Pak, gimana siswanya kabar? gimana, Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Kalau Pak Guru aja telat. Ether 2. Siswanya harus pulang, Pak. Hah? Ether 2 ya? Iya, Ether 2. Next. Kalau ini nggak ngaruh gitu. Nggak apa-apa, nanti tinggal balikin. Next. It's non sertifikat. Next. Dah. Ganti ke Ether 2. Oh,
bisa. Browsing aja udah. Browsing aja udah. Coba deh. IP-nya salah kayaknya. IP-nya mana? IP itunya. Kok itu kok limited? Okten harusnya dapat IP. Kenapa itu limited? Detail. Udah diklik situ. Coba detail. IP versi 4-nya. Okten, oke. Cancel. Masih identifying me. Udah deh. Hah? Tapi ping ini mau. Ping mana? Nggak mungkin mau, karena udah unreachable. Coba lihat IP-nya. Kan minggu kemarin mundur lah. Double klik. Detail. Nah, nggak dapet IP itu. Ini kenapa IP full. Oke, Apa tadi? 22. Apakah hapus aja? Cabut, colok lagi. Dah, Masih coba. Ini aja deh, lisis deh. Klik lisis.